Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnedini Linda. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Nah, untuk tugas kali ini di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan analisis kebijakan dan juga metode analisis kebijakan. Nah, saya harap teman-teman bisa menyaksikan materi yang saya paparkan. Silahkan. Terima kasih. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendekatan analisis kebijakan. Di sini William Dunn berpendapat bahwa untuk menghasilkan informasi maupun argumen-argumen yang masuk akal mengenai analisis dalam kebijakan, maka digunakanlah 3 pendekatan analisis kebijakan. Yang pertama yaitu pendekatan empiris, di mana pendekatan empiris di sini ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Nah, di sini pertanyaan utama bersifat faktual. Apakah sesuatu ada dan berbagai informasi yang dihasilkan itu bersifat deskriptif. Nah, analisisnya itu seperti dapat mendeskripsikan, menjelaskan, ataupun meramalkan sesuatu informasi yang dapat diterima. Nah, yang kedua yaitu pendekatan valuatif. Pendekatan valuatif itu ditekankan pada serangkaian tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau masalah yang sedang diteliti. Nah, di sini berkenan dengan nilai, berapakah nilainya dan tipe informasi yang dihasilkan itu harus bersifat valuatif. Nah, seperti contohnya setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Di sini pendekatan normatif itu ditekankan pada serangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik atau masalah yang sedang diteliti. Nah, di sini pada pendekatan ini berkenan dengan tindakan apa yang harus dilakukan dan tipe informasi apa yang dihasilkan itu harus bersifat preskriptif. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai metode analisis kebijakan. Di sini saya akan membahas mengenai metode analisis kebijakan versi dari William Dunn. Nah, menurut beliau terdapat 5 metode dalam analisis kebijakan atau metode analisis kebijakan. Yang pertama yaitu definisi. Nah, di sini definisi dimaksudkan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah dalam kebijakan. Kedua, prediksi. Prediksi di sini menyiapkan informasi mengenai konsekuensi di masa yang akan datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika kita ingin melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga yaitu preskripsi. Nah, di sini preskripsi menyediakan informasi mengenai nilai, konsekuensi kebijakan di masa yang akan datang. Nah, yang keempat yaitu deskripsi. Di sini deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi yang akan kita tanggung di masa sekarang dan masa lalu mengenai alternatif kebijakan yang kita terapkan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini evaluasi kegunaannya adalah untuk memecahkan masalah. Nah, sekian materi dari saya mengenai pendekatan analisis kebijakan dan juga metode analisis kebijakan. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.